Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rumdita Dian Kusumawati dari kelas 12B, Magister Manajemen Logistik ULBI. Untuk kesempatan kali ini, saya ingin mencoba menjelaskan atau mempresentasikan soal asesmen tengah semester dari Prof. Agus untuk mata kuliah Supply Chain Management. Untuk mempersingkat waktu, langsung aja kita mulai dari deskripsi masalah studi kasusnya. Jadi PT Indo Supply itu sebuah perusahaan pemasok komponen elektronik untuk industri perakitan menghadapi fenomena bullwhip effect dalam rantai pasoknya. Nah, fenomena bullwhip effect di PT Indo Supply ini menunjukkan dampak ketidakseimbangan dalam rantai pasokan di mana perubahan kecil dalam permintaan pelanggan itu diperbesar secara tidak proporsional dalam pesanan distributor juga di pabrik. Nah, bullwhip effect itu terjadi karena sejumlah faktor sistematik dalam rantai pasokan, termasuk kurangnya visibilitas permintaan, ketidakseimbangan pemesanan, serta ketidakakuratan peramalan atau forecasting dalam pengelolaan persediaan. Yang menjadi masalah utama itu yang pertama permintaan pelanggan akhir atau konsumen. Jadi perusahaan perakitan elektronik ini tuh sebenarnya stabil, tapi justru distributor meningkatkan pesanan secara agresif. Nah, yang kedua itu pabrik memproduksi berdasarkan pesanan distributor, bukan permintaan dari pelanggan. Nah, akibatnya kelebihan stok itu biaya logistik meningkat dan resiko kerugian finansial. Nah, aspek apa saja yang terdampak itu ada persediaan yang overstock, produksinya tidak efisien, distribusinya itu tidak akurat, serta keuangannya pasti akan membengkak karena biaya operasional dan juga logistiknya. Nah, hubungan dengan pelanggan itu eh, adanya potensi gangguan dari layanan. Nah, untuk kronologi masalahnya, ini adalah analisa data dari pola pemesanan yang terjadi dari bulan Januari 2023 sampai dengan Mei 2023. Jadi di bulan Januari itu sebenarnya distribusinya masih normal dan produksinya itu menyesuaikan. Di bulan Februari distributornya mulai antisipasi lonjakan. Makanya pesanan distributornya ada peningkatan. Nah, untuk yang bulan Maret itu ada kesenjangan yang mulai terlihat karena demand atau permintaan pelanggan itu hanya berkisar di 50 unit, sedangkan distributor itu memesannya itu lebih dari bulan sebelumnya, yaitu 62 unit. Pabrik itu melebihi pesanan distributor juga, mungkin eh, apa dalam teorinya supaya tidak kekurangan hasil produksi. Makanya pabrik itu memproduksi sampai dengan 66 unit. Nah, di bulan April itu untuk permintaan pelanggan sebenarnya masih stagnan, dia di angka 50-an unit. Sedangkan distributor dia mulai mengurangi sedikit pesanan jadi 60 unit. Nah, sedangkan produksi pabrik ini melonjak meski permintaannya tetap. Di bulan Mei itu permintaan pelanggan ada sedikit kenaikan. Tapi masih bisa dibilang itu stabil dengan bulan-bulan sebelumnya yaitu 51 unit. Distributor sudah mengurangi pesanan juga walaupun hanya sedikit. Dan pabrik mengikuti mengurangi produksinya, tetapi karena bulan sebelumnya mereka sudah ada stok yang overstock, stoknya melimpah sehingga biaya penyimpanannya meningkat. Nah, dari data ini kita bisa lihat bahwa meskipun permintaan pelanggannya relatif stabil, justru pesanan distributor dan pesanan ke pabrik itu mengalami lonjakan yang tidak sesuai. Hal ini menunjukkan bahwa rantai pasokan tidak beroperasi berdasarkan permintaan aktual, tapi berdasarkan estimasi yang berlebihan, sehingga mengarah pada stok yang berlebih dan ketidakseimbangan inventorinya. Gejala dan akibat utama di lapangan itu yang pasti overstock, stoknya itu menumpuk di gudang pabrik, juga di distributor. Yang kedua itu pengiriman darurat itu dilakukan ke pelanggan tertentu akibat kesalahan distribusi stok. Akibat dari
Hal ini juga biaya logistik meningkat 20%, ketidakpuasan pelanggan mulai meningkat karena pengiriman tidak sesuai kebutuhan aktual, sehingga terjadi kerugian biaya simpan akibat ruang gudang tidak mencukupi. Nah, ini untuk analisa studi kasusnya sesuai dengan pertanyaan. Jadi, bagaimana fenomena bullwhip effect ini terjadi di PT Indosupply? Jadi, yang pertama itu karena distributor memesan lebih banyak karena asumsi lonjakan musiman, bukan berdasarkan permintaan aktual. Selanjutnya itu karena tidak adanya sistem berbagi informasi antar pihak, jadi menyebabkan itu pabrik ibaratnya menerima sinyal permintaan palsu gitu. Yang ketiga, pabrik merespon pesanan distributor sebagai proyeksi permintaan pasar sehingga menyebabkan produksinya berlebih. Nah, ini hal apa namanya contoh klasik dari bullwhip effect karena fluktuasi pesanan membesar dari hilir ke hulu. Untuk yang kedua itu apa penyebab utama fluktuasi permintaan tidak proporsional. Jadi yang pertama sudah pasti overstock oleh distributor. Distributor itu mengantisipasi lonjakan permintaan tetapi tidak memiliki mekanisme feedback real time dari pasar akhir atau dari pelanggan konsumen gitu ya. Yang kedua itu lead time yang panjang. Jadi ketika distributor mengajukan pesanan dalam jumlah besar, pabrik itu memproduksi berdasarkan jumlah tersebut tanpa mempertimbangkan fluktuasi di tingkat pelanggan. Yang ketiga itu strategi pemesanan. Jadi berbasis batch atau order batch itu distributor mengajukan pesanan dalam jumlah besar untuk mengurangi biaya per unit gitu, tapi justru malah memperburuk distorsi permintaan. Yang keempat itu kurangnya koordinasi dan transparansi. Jadi tidak adanya integrasi sistem antara pelanggan, distributor, juga pemasok. Jadi informasi yang terfragmentasinya itu tidak akurat. Nah, yang untuk yang ketiga, ya, apa dampak terhadap kelebihan atau kekurangan stok dan biaya logistik? Kalau untuk kelebihan stok ini yang pertama itu udah pasti stoknya berlebih, bisa mencapai 150% dari kapasitas yang optimal, sehingga ya menyebabkan peningkatan biaya penyimpanan pastinya secara signifikan. Selanjutnya, barang dengan siklus hidup pendek, mungkin apa namanya seperti chip dan kapasitor itu kan bisa jadi usang sebelum digunakan, bisa konslet juga gitu. Jadi menyebabkan kerugian finansial akibat depresiasi aset. Yang ketiga itu kebutuhan lebih besar akan ruang gudang dan tenaga kerja, menambah overhead dan biaya operasional perusahaan. Nah, kalau misalnya biaya akibat dari kekurangan stok itu produksi pelanggan itu sudah pasti terganggu. Jadi menyebabkan penundaan pesanan dan hilangnya peluang penjualan. Selain itu, biaya logistik meningkat 20% akibat pengiriman darurat yang dilakukan untuk memenuhi kekurangan stok pelanggan. Jadi, ada pengiriman-pengiriman yang tidak terjadwal gitu. Otomatis kan ada biaya transportnya juga, ada biaya distribusi. Nah, itu akan menimbulkan lonjakan biaya logistik. Selanjutnya itu karena adanya dampak terhadap kepuasan pelanggan. Karena ketidakseimbangan stok itu menyebabkan ketergantungan pada ekspedisi premium. Jadi justru membuat pelanggan harus membayar lebih tinggi. Yang keempat itu apa rekomendasi solusi strategis. Jadi untuk mengatasi bullwhip effect itu PT Indosupply perlu menerapkan strategi berbasis teknologi dan juga koordinasi antara pemangku kepentingannya. Jadi yang pertama itu ada implementasi teknologi untuk prediksi dan pengelolaan persediaan. Itu yang kesatu itu ada AI dan juga machine learning. Jadi prediksi permintaan berbasis real time untuk menghindari pemesanan berlebihan serta optimasi pemesanan dengan algoritma yang adaptif juga mengurangi fluktuasi stok. Untuk yang keduanya itu ada Internet of Things, IoT untuk pengelolaan inventory gitu. Jadi sensor IoT untuk monitoring stok di gudang dan juga pelanggan secara langsung. Sehingga nantinya ada notifikasi otomatis untuk reorder poinnya menghindari pemesanan yang berlebihan. Yang terakhir itu ada blockchain untuk transparansi data. Jadi penggunaan blockchain ini memungkinkan pencatatan transaksi itu secara terbuka
mengurangi adanya manipulasi informasi pemesanan atau kayak tadi false order gitu ya. Jadi data permintaan pelanggan dapat diakses langsung oleh pemasok, mengurangi ketidakseimbangan inventorinya. Nah, kalau yang pertama ini masalah implementasi teknologi untuk prediksi dan pengelolaan persediaan, yang selanjutnya itu optimalisasi sistem pemesanan dan juga manajemen persediaan. Jadi yang ke satu itu vendor manage inventory. Jadi pemasok itu mengelola persediaan di gudang pelanggan, mengurangi ketidakseimbangan pemesanan. Yang kedua itu demand driven material requirement planning. Jadi sistem perencanaan berdasarkan permintaan aktual, bukan prediksi yang tidak akurat. Yang ketiga itu peningkatan komunikasi antar entitas dalam rantai pasoknya. Jadi sistem ERP berbasis cloud untuk integrasi data real time antara pelanggan, distributor, dan juga pemasok atau dengan pabrik juga. Nah, ini koordinasi berbasis data untuk menghindari order batch yang menyebabkan distorsi permintaan. Nah, untuk yang kelima atau yang terakhir ini, apa hasil simulasi jika kebijakan diterapkan? Jadi kita bagi mungkin dua pandangan gitu ya. Jadi yang pandangan pertama itu masalah ekspektasi perubahan pola pemesanan. Jadi dia pesanan distributor lebih sinkron dengan permintaan pelanggan. Pesanan ke pabrik juga lebih stabil tanpa lonjakan yang berlebihan. Selain itu, stok di gudang tetap optimal, tidak mencapai 150% kapasitas. Nah, untuk yang eh, keduanya ini ada dampak finansial dan juga operasional. Jadi pengurangan biaya logistik hingga 15-20% akibat penghapusan pengiriman darurat. Terus ada efisiensi persediaan meningkat, mengurangi biaya penyimpanan dan juga kehilangan barang, serta kepuasan pelanggan meningkat karena mendapatkan komponen tepat waktu. Kesimpulannya, bullwhip effect di PT Indosupply ini terjadi karena kurangnya visibilitas dan koordinasi dalam rantai pasokan. Dampaknya mencakup kelebihan stok, produksi pelanggan, dengan penerapan AI, IoT, blockchain, dan strategi optimalisasi persediaan seperti VMI dan DDMRP ini, perusahaan dapat mengurangi fluktuasi pesanan, meningkatkan efisiensi operasional, serta menurunkan biaya secara signifikan. Sekian penjelasan dari saya. Semoga bisa bermanfaat dan mohon maaf apabila masih banyak salah atau yang perlu dikoreksi. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.